Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kewirausahaan dengan produk Illustration Frame Art. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Putri Dita Gali Pramesti dengan NIM 218000015. Saya Salsa Sabina dengan NIM 218000105. Saya Nila Utami Tias Putri dengan NIM 218000117. Saya Rifan Sagranis dengan NIM 218000159. Berikut adalah pemaparan dari produk kami. Berikut ini merupakan latar belakang dari produk kami. Industri seni dan kreatif telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, menawarkan berbagai bentuk ekspresi visual yang menginspirasi dan memperkaya pengalaman. Di dalamnya, seni lukis dan karikatur menjadi salah satu bentuk seni yang memiliki daya tarik unik. Dalam era modern ini, salah satu tren yang menonjol adalah penggabungan seni lukis dan karikatur dalam bingkai yang dirancang secara estetis. Hal ini memberikan pengalaman visual yang memukau dan penuh makna bagi pelanggan. Bunga dalam berbagai bentuknya telah menjadi elemen penting dalam seni dekoratif. Penggunaannya dalam kerajinan tangan dan seni visual memberikan dimensi baru dan keunikan pada karya seni. Bunga artifisial, kering, kawat bulu, hingga bunga asli memberikan beragam pilihan untuk menyesuaikan karya seni dengan preferensi dan selera pelanggan. Menggabungkan elemen-elemen ini dalam suatu karya seni menghasilkan hasil akhir yang memikat dan berharga. Proses kreatif ini melibatkan penggabungan keahlian seni lukis, kepiawaian dalam penghasilan karikatur yang menarik, dan keahlian dalam merangkai bunga untuk menciptakan bingkai yang mempesona. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi membawa keindahan dalam setiap karya seni, menggabungkan seni lukis dan karikatur dalam bingkai yang cantik dengan sentuhan bunga sebagai ekspresi unik dari kreativitas individu. Misi yang pertama, memberikan karya seni berkualitas tinggi, menghasilkan karya seni yang memenuhi standar tinggi dalam seni lukis, karikatur, dan pengerjaan bingkai, mencerminkan keahlian dan dedikasi kami. Yang kedua, memadukan kreativitas dengan keinginan pelanggan, mendengarkan dan memahami keinginan klien sehingga setiap karya seni mencerminkan visi pribadi mereka, sambil memberikan sentuhan unik dari seni lukis, karikatur, dan elemen bunga. Ketiga, menggunakan bahan berkualitas dan ramah lingkungan, memastikan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan berkualitas tinggi dalam setiap karya, termasuk bunga artifisial, bunga kering, bunga kawat bulu, atau bunga asli sesuai dengan preferensi pelanggan. Keempat, inovasi dalam desain bingkai. Terus melakukan eksplorasi dan inovasi dalam desain bingkai untuk memastikan bahwa setiap karya seni tidak hanya memukau dari segi isi, tetapi juga dalam tata letak dan presentasi keseluruhan. Yang kelima, memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Memastikan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan menyediakan karya seni tepat waktu sesuai dengan keinginan mereka. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi usaha ini terdiri dari satu pemimpin, yaitu untuk mengontrol kinerja dari para manajer, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, dan mencari solusi atas segala permasalahan yang timbul dalam perusahaan. Yang kedua ada bagian keuangan dan administrasi. Tugasnya mengatur laporan keuangan perusahaan meliputi neraca keuangan dan arus kas. Yang ketiga ada manajer produksi. Tugasnya yaitu memastikan pemasokan dan persediaan bahan baku, pengolahan alur proses produksi, memastikan jumlah produk yang dihasilkan, dan persediaan produk. Yang keempat ada manajer pemasaran. Tugasnya merencanakan dan melakukan kegiatan promosi produk, menganalisis target market. Selanjutnya konsep produk, membuka usaha di bidang hiasan. Usaha ini menjual sebuah bingkai bunga yang disusun secara kreatif dan unik sesuai permintaan konsumen yang bernama flow frame.
dijual untuk umum dan berbagai kalangan. Produk ini kita sebut dengan illustration frame art, yang dimana dalam produk ini menggabungkan seni lukis dan karikatur dalam bingkai yang cantik dengan sentuhan bunga. Untuk pemasaran, segmen yang dibidik adalah dari segi demografis, yaitu dari usia 12-30 tahun, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Dari segi psikografis, memiliki tingkat pendapatan menengah atas dengan gaya hidup modern. Dari segi perilaku, yaitu konsumen yang memiliki gaya hidup modern, menyukai seni, dan mengoleksi foto-foto untuk disimpan menjadi kenangan. Selanjutnya, strategi promosi. Kami menggunakan media promosi dalam memasarkan dan memperkenalkan produk kami kepada masyarakat. Media promosi tersebut adalah melalui internet, seperti Instagram, Facebook, atau website, dan melalui leaflet. Tentunya juga kita menggunakan media langsung melalui promosi secara langsung kepada para konsumen, dari yang paling dekat misalnya teman, sahabat, dan lain-lain. Hal ini digunakan untuk memperkenalkan secara langsung mengenai gambaran penjualan produk kami, sehingga dalam media dapat efektif dan meminimalkan biaya pemasangan leaflet. Selanjutnya, analisis SWOT. Untuk strength, yang pertama desain menarik, kualitas material yang tinggi, ukuran yang bervariasi, mudah digunakan, tahan lama, bisa digunakan secara vertikal dan horizontal, bahan ramah lingkungan, harga terjangkau, tersedia dalam berbagai warna, dan dapat ditempel di dinding. Selanjutnya untuk weakness, rentan terhadap keresan. Yang kedua, bahan yang mudah pecah, tidak cocok untuk foto dengan ukuran besar, warna yang terbatas, pemasangan yang membutuhkan keahlian, tidak tersedia aksesoris tambahan, harga yang relatif mahal untuk beberapa varian, ketergantungan pada supial bahan, tidak cocok untuk lingkungan ekstrim, dan tidak tahan terhadap bahan kimia. Selanjutnya yaitu opportunities, peningkatan permintaan bingkai foto, pengembangan varian baru, kerjasama dengan fotografer profesional, ekspansi pasar, kemitraan dengan toko peralatan fotografi, penjualan online, kustomisasi bingkai foto, penggunaan bahan ramah lingkungan, partisipasi dalam pameran, peralatan rumah tangga, kolaborasi dengan kesenian lokal. Yang terakhir ada trade, persaingan yang ketat, perkembangan teknologi, harga bahan yang tidak stabil, pemalsuan produk, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan gaya hidup konsumen, krisis ekonomi, ketergantungan pada supial material, perubahan preferensi konsumen, dan masalah lingkungan. Yaitu ada tabel analisis keuangan yang berisikan barang, jumlah, harga satuan, total harga. Untuk penggunaan cat air dalam proses produksi dapat dipakai sebanyak 10 kali produksi. Berarti 3.500 dibagi 10 kali produksi sama dengan Rp350. Penggunaan buku gambar dalam proses produksi dapat dipakai sebanyak 5 kali. Berarti 17.000 dibagi 5 kali produksi sama dengan 3.400. Penggunaan box kardus dalam proses produksi dapat dipakai sebanyak 5 kali produksi, berarti 2.000 dibagi 5 kali produksi sama dengan Rp400. Penggunaan tali pita dalam proses produksi dapat dipakai sebanyak 15 kali produksi, berarti 7.000 dibagi 15 kali sama dengan Rp466. Penggunaan stiker dalam proses produksi dapat dipakai sebanyak 5 kali, berarti 2.250 dibagi 10 kali produksi sama dengan Rp225. Penggunaan box kardus dalam proses produksi dapat dipakai sebanyak 5 kali produksi, berarti 2.250 dibagi 10 kali produksi sama dengan Rp2.225. Selanjutnya yaitu perhitungan total biaya variabel selama 1 bulan dan harga per pack produk. Perhitungan biaya dalam biaya variabel di bawah ini terdiri dari perhitungan per hari yang bertujuan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh dari produk tersebut. Selain itu, perhitungan selama 1 bulan bertujuan untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan selama produksi flow frame ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam perhitungan di bawah ini, yaitu biaya variabel dalam 1 kali produksi dengan total 79.566. Kemudian biaya variabel selama 1 bulan selama 10 kali. Total biaya variabel selama 1 kali dikali 10 kali produksi dengan total Rp795.660.
perhitungan harga pokok penjualan per pack flow frame dalam 1 bulan produksi, yaitu total biaya variabel ditambah total biaya tetap ditambah total biaya operasional dibagi jumlah total flow frame yang dihasilkan sejumlah Rp41.844. Selanjutnya, rencana estimasi target dan peningkatan penjualan. Target penjualan bulan pertama 20 buah, peningkatan penjualan sebesar 5% dalam jangka waktu 1 tahun. Peningkatan penjualan 5% ini akan berlangsung selama 1 tahun usaha ini beroperasi. Berikut adalah tabel presentase peningkatan target penjualan. Kemudian D. Rencana estimasi investasi fasilitas fisik atau biaya tetap dengan tabel peralatan, jumlah, harga satuan, total harga, masa manfaat, depresiasi per bulan. Ini adalah analisis keuangan. Yang pertama ada proyeksi biaya tetap. Biaya tetap dengan item biaya, yaitu biaya penyusutan dengan total item Rp1.233. Lalu ada proyeksi biaya operasional dengan peralatan. Yang pertama biaya alat tulis komputer dengan total harga Rp10.000, leaflet dengan harga satuan Rp5.000, total harga Rp5.000. Lalu ada paket internet dengan harga satuan Rp25.000, total harga Rp25.000, dengan total semua biaya operasional yaitu Rp40.000. Selanjutnya ada perhitungan break-even point produksi produk. Yang pertama ada item biaya variabel dengan total harga Rp795.660, biaya tetap Rp1.233, lalu ada biaya operasional dengan Rp40.000, totalnya Rp836.893.000. Lalu ada analisis keuangan. Yang pertama, perhitungan estimasi harga jual produk dengan keterangan total biaya produksi 20 pieces dengan total harga Rp836.893.000, biaya produksi per pieces Rp41.844.000, harga jual Rp55.000 dengan laba Rp13.156. Lalu ada profit penjualan produk dengan keterangan penjualan banyaknya 20, harga satuan Rp55.000 dengan total Rp1.100.000. Lalu ada total biaya dengan total Rp836.893.000 dengan laba Rp263.107.000. Break even point atau BEP dengan total biaya tetap atau harga jual biaya variabel yaitu Rp32.000 dibagi Rp55.000 dikali 41.844 sama dengan 2,5. Dari perhitungan di atas maka dapat diproyeksikan BEP akan terjadi pada penjualan menyentuh angka 2,5 dengan target penjualan pada bulan pertama sebesar 20 pieces. Maka BEP akan tercapai pada 2-3 kali produksi. Lalu ada sumber modal produksi dengan keterangan kas senilai Rp300.000, kebutuhan modal awal dengan kas Rp300.000, dengan modal pribadi Rp300.000. Lalu ada analisis keuntungan bersih atau benefit. Presentase peningkatan penjualan. Yang pertama, target penjualan 20 pack dengan estimasi pendapatan Rp1.100.000, estimasi profit Rp263.107. Lalu 5% dengan 21 pack Rp1.155.000 dengan estimasi profit Rp318.107.000. Lalu 5% dengan 22 pack target penjualan dengan estimasi Rp1.210.000 dengan estimasi profit Rp373.107.000.
Lalu ada persentase penjualan 5% dengan 23 pack Rp1.263.000 dengan estimasi profit Rp428.107.000. Lalu ada persentase peningkatan penjualan 5% dengan 24 pack Rp1.320.000 dengan estimasi profit Rp483.107.000. Lalu ada peningkatan penjualan 5% dengan 25 pack dengan estimasi pendapatan Rp1.375.000 dengan estimasi profit Rp538.107.000. Lalu dengan persentase peningkatan penjualan 5%, target penjualan 26 pack dengan estimasi pendapatan Rp1.430.000 dengan estimasi profit Rp593.107.000. Lalu ada peningkatan penjualan 5% dengan target penjualan 27 pack Rp1.485 dengan estimasi Rp648.107.000. Lalu ada persentase penjualan 5% dengan target penjualan 28 pack, estimasi pendapatan Rp1.540.000 dengan estimasi Rp703.107.000. Lalu ada persentase peningkatan penjualan 5% dengan target penjualan 29 pack dengan estimasi pendapatan Rp1.559.000 dengan estimasi profit Rp758.107.000. Lalu dengan persentase peningkatan penjualan 5% dengan target 30 pack, estimasi pendapatan Rp1.650.000 dengan estimasi profit Rp813.107.000. Dan yang terakhir 5% dengan target penjualan 31 pack, estimasi pendapatan Rp1.705.000 dengan estimasi profit Rp868.107.000. Dengan target penjualan bulan pertama 20 pieces, peningkatan penjualan sebesar 5% dan penjualan per unit seharga 55% Rp55.000 dalam jangka waktu 1 tahun, maka akan diperoleh total profit sebesar Rp6.787.284.000 dengan rincian seperti ini. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan Flowframe merupakan suatu bisnis yang menggunakan illustration frame art yang dimana dalam produk ini menggabungkan seni lukis dan karikatur dalam bingkai yang cantik dengan sentuhan bunga. Segmen yang dibidik adalah dari segi demografis, yaitu dari usia 12-30 tahun, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Dari segi psikografis, memiliki tingkat pendapatan menengah atas dengan gaya hidup modern. Dari segi perilaku, yaitu konsumen yang memiliki gaya hidup modern, menyukai seni dan mengoleksi foto-foto untuk disimpan menjadi kenangan. Selanjutnya ada saran. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang sifatnya membangun sangatlah kami harapkan untuk baiknya makalah ini ke depannya. Dan pemaparan dari produk kami, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.